Hello everybody, I'm really happy with the result today in qualifying. I get P4 today and I'm so excited for race tomorrow. And mungkin di Moto3 ini pastinya lebih sangat bergengsi dan juga ketat ya. Karena memang kalau kita lihat ya pembalap-pembalapnya emang top dari masing-masing negara dan juga banyak juga pembalap rider-rider yang punya experience, punya pengalaman yang lebih. Ini baru mengejutkan, sangat membanggakan sekali bagi para pecinta MotoGP Indonesia. Bagaimana tidak, Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez menghadirkan kejutan besar yang membuat pedok gegar. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tampil luar biasa dengan mencetak waktu spektakuler hingga finish posisi ketiga di sesi kualifikasi dan mengamankan front row start. Hasil ini terasa sangat emosional karena sebelumnya Veda sempat mengalami keras-keras di seri Amerika. Banyak yang meragukan apakah ia bisa langsung bangkit. Namun di Jerez jawabannya sangat tegas. Dengan racing line bersih, pengereman presisi, dan kontrol throttle yang sangat halus, Veda mampu bersaing ketat dengan para pembalap papan atas seperti Max Piles dan Valentino Perone. Selisih waktunya bahkan hanya terpaut sepersekian detik saja. Yang lebih mengejutkan, legenda MotoGP Dani Pedrosa ikut memberikan apresiasi besar terhadap performa pembalap muda Indonesia tersebut. Pedrosa mengaku kagum dengan cara Veda mengendalikan motor dan mentalitasnya setelah bangkit dari insiden sebelumnya. Apakah ini tanda bahwa Veda Ega Pratama akan menjadi masa depan Honda di Moto3? Bahkan MotoGP, apakah front row di Jerez akan berubah menjadi podium bersejarah bagi Indonesia? Simak analisis lengkap, fakta menarik, dan cerita dramatis kebangkitan Veda Ega Pratama hanya di video ini. Di Moto3 tidak pernah berjalan lurus seperti garis start finish. Selalu ada tikungan tajam, drama tak terduga, dan tekanan mental yang bisa mengubah segalanya dalam sepersekian detik. Dan di tengah pusaran cerita itulah nama Veda Ega Pratama kembali muncul sebagai salah satu pusat perhatian. Sejak pagi di Circuito de Jerez Angel Nieto, atmosfer padok sudah terasa berbeda. Matahari Spanyol mulai naik perlahan, memantulkan cahaya ke aspal yang mulai menghangat. Para mekanik sibuk memeriksa setiap baut, setiap setelan suspensi, setiap detail kecil yang bisa menentukan nasib pembalap mereka di lintasan. Di garasi Honda Tim Asia, suasana terasa lebih serius dari biasanya. Crash di Amerika masih membekas dalam ingatan semua orang. Itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Benturan keras yang membuat Veda gagal finish sempat menimbulkan tanda tanya besar. Bukan hanya bagi penggemar, tetapi juga bagi rival-rivalnya di grid. Apakah pembalap muda Indonesia itu benar-benar siap menghadapi tekanan Moto3? Atau apakah performa impresifnya di awal musim hanya sekadar kilatan sesaat? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan yang belum tentu akan turun hujan. Namun satu hal yang tidak banyak orang sadari adalah bagaimana Veda memproses kegagalan tersebut. Alih-alih larut dalam kekecewaan, ia justru menjadikan insiden di Austin sebagai bahan bakar mental. Di balik layar, tim Honda melakukan evaluasi panjang. Data telemetri dianalisis secara mendalam. Setiap sudut lintasan dipelajari ulang. Bahkan cara Veda membuka throttle di beberapa sektor ikut dibedah. Dan hasilnya mulai terlihat sejak sesi latihan pertama di Jerez. Ketika para pembalap lain masih mencari ritme, Veda sudah terlihat sangat nyaman dengan motornya. Motor Honda NSF 250RW yang sebelumnya terasa sedikit liar kini tampil lebih jinak. Stabil saat pengereman keras, lebih responsif saat keluar tikungan, dan yang paling penting mampu memberikan rasa percaya diri bagi pembalapnya. Di sirkuit teknis seperti Jerez, kepercayaan diri adalah segalanya. Lintasan ini bukan tempat bagi pembalap yang ragu. Setiap tikungan di Jerez memiliki karakter unik, dari kurva Michelin yang menuntut pengereman presisi hingga tikungan Lorenzo yang membutuhkan keberanian luar biasa untuk menjaga kecepatan. Dan disinilah kelebihan Veda mulai terlihat. Ia bukan pembalap yang mengandalkan agresivitas semata. Ia memiliki insting membaca lintasan yang cukup matang untuk ukuran rookie. Setiap lap yang ia jalani terasa semakin cepat, semakin bersih, dan semakin percaya diri. Pada sesi latihan kedua, papan waktu mulai menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Nama Veda Ega Pratama muncul di posisi 2, bukan sekadar 2. Selisih waktunya sangat tipis dengan pembalap terdepan. Para analis di paddock mulai memperhatikan angka-angka tersebut dengan serius, karena di kelas Moto3, data tidak pernah berbohong. Jika seorang pembalap bisa cepat di satu sektor, mungkin itu kebetulan. Tapi jika ia cepat di hampir semua sektor, itu berarti sesuatu sedang terjadi, dan sesuatu itu bernama perkembangan besar. Salah satu analis tim bahkan sempat berbisik di dalam garasi. Dia semakin nyaman dengan motor ini. Cara dia membuka gas di sektor 3 benar-benar berubah. Perubahan kecil seperti itu mungkin tidak terlihat oleh penonton di televisi, namun bagi tim teknis, detail tersebut sangat berarti.
karena dari situlah lahir kecepatan sejati. Memasuki sesi kualifikasi, tekanan mulai meningkat drastis. Moto3 dikenal sebagai kelas yang paling brutal dalam urusan waktu lap. Selisih 0,1 detik saja bisa menggeser posisi start hingga 5 tempat. Karena itu setiap pembalap menunggu momen sempurna untuk melakukan time attack. Di pit lane, ketegangan terasa jelas, mesin-mesin motor meraung, mekanik memberi instruksi terakhir, dan para pembalap memusatkan fokus pada satu hal, lap tercepat. Ketika lampu hijau menyala, motor-motor langsung melesat keluar seperti anak panah. Di lap pertama, banyak pembalap masih menghangatkan ban. Namun di lap kedua, pertarungan waktu dimulai. Nama Max Quiles tiba-tiba melonjak ke posisi teratas, disusul oleh Valentino Perone yang tampil sangat agresif. Namun beberapa menit kemudian, papan waktu kembali berubah. Sebuah lap bersih dari pembalap Honda Tim Asia membuat seluruh padok menoleh. Veda Ega Pratama, lap time-nya melonjak ke posisi 3. Dan yang membuat semua orang terdiam adalah selisihnya. Hanya 0,02 detik dari dua pembalap di atasnya. Di Moto3, selisih itu hampir tidak terlihat. Namun bagi Veda, itu sudah cukup untuk mengunci front row. Front row, 3 kata yang memiliki arti sangat besar dalam dunia balap. Karena di kelas seketat Moto3, start dari barisan depan berarti peluang besar untuk bertarung di grup terdepan sejak awal balapan. Di garasi Honda, sorakan kecil langsung terdengar. Para mekanik saling menepuk bahu, senyum mulai muncul setelah akhir pekan yang penuh tekanan. Bukan hanya karena hasilnya bagus, tetapi karena cara Veda mencapainya. Ia tidak sekadar cepat, ia terlihat mengendalikan situasi, dan itu jarang terjadi pada rookie. Komentator di sirkuit bahkan sempat mengucapkan kalimat yang membuat banyak orang Indonesia merinding. Ini mungkin salah satu penampilan kualifikasi terbaik dari seorang rookie musim ini. Namun cerita tidak berhenti di sana, karena di dunia Moto3, satu hasil bagus selalu memancing perhatian banyak pihak, termasuk dari orang-orang yang benar-benar memahami balap motor. Salah satunya adalah Dani Pedrosa, legenda MotoGP yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketekunan dan presisi di lintasan. Pedrosa dikenal sebagai sosok yang jarang memberikan pujian berlebihan. Jika ia mengapresiasi seorang pembalap, biasanya memang ada sesuatu yang spesial. Dan setelah menyaksikan sesi kualifikasi di Jerez, Pedrosa tampaknya melihat sesuatu yang menarik pada Veda. Ia tidak hanya melihat waktu lap, ia melihat cara pembalap muda Indonesia itu mengendalikan motornya, cara ia menjaga garis balap, cara ia menutup tikungan, dan terutama cara ia bangkit setelah mengalami crash besar di seri sebelumnya. Bagi Pedrosa, itu adalah indikator mental yang sangat kuat. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh data atau teknologi, itu adalah karakter pembalap sejati. Dan dari sinilah cerita Veda mulai berkembang ke arah yang lebih besar. Bukan lagi sekadar rookie yang tampil mengejutkan, tetapi pembalap muda yang mulai membuat para legenda menoleh. Jerez kini bukan hanya menjadi tempat balapan biasa. Lintasan ini perlahan berubah menjadi panggung pembuktian. Pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton di kejuaraan dunia balap motor. Pembuktian bahwa seorang anak muda dari tanah air mampu berdiri sejajar dengan talenta-talenta terbaik dunia. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Kualifikasi memang penting, tetapi balapan hari Minggu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Moto3 terkenal brutal. Slipstream, kontak antar pembalap, hingga duel roda ke roda bisa terjadi di setiap tikungan. Front row hanya memberi peluang, bukan jaminan. Dan kini seluruh perhatian tertuju pada satu momen yang akan menentukan segalanya. Ketika lampu start padam, apakah Veda Ega Pratama mampu mengubah peluang itu menjadi sejarah, ataukah Jerez akan kembali menghadirkan drama yang tak terduga? Satu hal yang pasti, Moto3 2026 baru saja mendapatkan cerita baru, dan cerita itu sedang ditulis oleh seorang pembalap muda dari Indonesia. Di balik kamera televisi yang menyorot setiap sudut padok, ada satu tempat yang terasa jauh lebih sunyi dibanding tempat lain, garasi Honda Tim Asia. Di sanalah Veda Ega Pratama berdiri dengan helm di tangan, menatap lurus ke arah motornya. Motor yang hari ini akan membawanya menuju salah satu balapan paling penting dalam musim rookie-nya. Front row di Moto3 bukan sekadar prestasi, itu adalah undangan untuk terlibat dalam perang sesungguhnya. Karena semua orang tahu, start dari barisan depan berarti langsung masuk ke jantung pertarungan. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil, tidak ada waktu untuk adaptasi. Satu reaksi yang terlambat saat lampu padam bisa membuat posisi hilang dalam hitungan meter. Dan di kelas sepadat Moto3, kehilangan 5 posisi di awal balapan bisa berarti terjebak dalam kelompok tengah yang penuh risiko. Disitulah tekanan terbesar berada. Namun menariknya, ekspresi Veda pagi itu justru terlihat tenang. Bukan tenang yang kosong, tetapi tenang yang menunjukkan kesiapan. Mekanik terakhir kali memeriksa tekanan ban.
Insinyur data memberi instruksi singkat melalui headset. Semua detail kecil dipastikan sempurna. Sementara di luar garasi, para rival juga bersiap. Max Quiles, sang pole sitter, terlihat sangat fokus. Pembalap muda Spanyol itu memiliki kecepatan yang sangat eksplosif di Jerez. Di posisi kedua ada Valentino Perone, pembalap yang terkenal agresif saat duel roda ke roda. Dan tepat di belakang mereka, Veda. Barisan pertama grid Moto3 kini menghadirkan kombinasi menarik, kecepatan, agresivitas, dan satu rookie yang sedang mencari pembuktian. Motor-motor mulai keluar menuju formation lap. Raungan mesin Moto3 langsung memecah udara Jerez yang hangat. Suara khas mesin 250 cm3 satu silinder itu memantul di tribun, menciptakan atmosfer yang hanya bisa ditemukan di balap motor kelas dunia. Saat pembalap kembali ke grid, ketegangan mencapai puncaknya. Lampu start menyala satu persatu. Merah, merah, merah. Semua mata tertuju pada lampu terakhir. Dan kemudian pompos mari ditirung pembidano. Lampu padam, start balapan. Moto3 Jerez 2026 resmi dimulai. Quiles langsung melesat dengan start yang sangat agresif. Namun yang mengejutkan, Veda juga bereaksi sangat cepat. Motor Hondanya meluncur bersih dari garis start. Dalam hitungan detik, 3 motor di front row memasuki tikungan pertama hampir sejajar. Tikungan Expo 92 yang terkenal sempit langsung menjadi ujian pertama. Quiles masuk lebih dulu. Perone mencoba menekan dari sisi luar. Sementara Veda memilih jalur sedikit lebih dalam, menjaga garis balap agar tetap stabil saat keluar tikungan. Strategi yang sangat cerdas, karena di Moto3, keluar tikungan dengan kecepatan tinggi seringkali lebih penting daripada sekadar memimpin saat masuk tikungan. Lap pertama berlangsung brutal, belasan motor saling menempel seperti kereta. Slipstream mulai memainkan peran besar di lintasan lurus. Setiap pembalap mencoba memanfaatkan angin dari motor di depannya untuk mendapatkan tambahan kecepatan beberapa kilometer per jam. Veda terlihat sangat disiplin. Ia tidak terburu-buru menyerang. Ia tetap berada di grup depan, menjaga jarak hanya beberapa meter dari pemimpin balapan. Lap demi lap mulai berjalan. Grup depan mulai terpecah menjadi 8 pembalap teratas. Dan yang menarik, Veda masih berada di dalamnya. Ini bukan kebetulan. Kecepatan ritmenya sangat stabil. Data live timing menunjukkan sesuatu yang menarik. Sektor kedua dan ketiga Veda termasuk yang tercepat di antara pembalap depan. Artinya satu hal, ia memiliki potensi menyerang. Namun Moto3 bukan hanya soal kecepatan, ini juga soal kesabaran. Di lap ke-6 drama pertama terjadi. Salah satu pembalap di grup tengah kehilangan kendali saat keluar tikungan dry sack. Motor tergelincir dan memicu reaksi berantai kecil. Beberapa pembalap harus melebar untuk menghindari insiden. Untungnya grup depan selamat dari kekacauan itu. Namun situasi tersebut mengingatkan semua orang bahwa Moto3 selalu berada di ambang chaos. Di lap ke-8, balapan mulai memasuki fase taktis. Quiles masih memimpin. Perone terus menempel sangat dekat. Veda berada di posisi ketiga, tetapi jaraknya tidak sampai setengah detik. Setiap kali memasuki lintasan lurus utama, 3 motor itu hampir selalu saling bertukar posisi lewat slipstream. Penonton di tribun mulai berdiri. Mereka tahu balapan ini sedang menuju klimaks. Sementara itu di paddock, para analis mulai memperhatikan gaya balap Veda dengan lebih serius. Ia terlihat sangat efisien. Tidak banyak gerakan motor yang berlebihan, racing line-nya bersih, pengeremannya presisi, dan yang paling mencolok, ia jarang membuat kesalahan kecil. Hal yang jarang dimiliki rookie. Memasuki 10 lap terakhir, tensi meningkat drastis. Sekarang bukan hanya 3 pembalap di depan. 5 motor mulai membentuk rombongan kecil yang siap bertarung sampai garis finish. Moto3 memang seperti itu. Kadang-kadang seluruh balapan ditentukan hanya dalam lap terakhir. Namun satu hal yang membuat banyak orang mulai merinding adalah fakta sederhana ini. Veda masih di sana, masih di grup terdepan, masih punya peluang. Komentator internasional bahkan mulai menyebut namanya berulang kali. Rookie from Indonesia still in the fight. Kalimat itu menggema di siaran global. Bagi Indonesia itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Namun bagi Veda sendiri, balapan ini belum selesai. Karena di Moto3, drama terbesar hampir selalu terjadi di akhir. Memasuki 5 lap terakhir, tempo balapan meningkat drastis. Quiles mulai mencoba membuka jarak. Perone menekan lebih agresif. Sementara Veda tetap menjaga ritme, menunggu momen yang tepat. Strategi klasik pembalap yang tahu bahwa balapan belum benar-benar dimulai sampai 2 lap terakhir. Bagaimana menurut kalian?